Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyanti Laila Ramadhani ingin mempresentasikan tentang komunikasi farmasi. Komunikasi adalah proses di mana ucapan, tindakan mentransmisikan informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi melibatkan transmisi informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Proses pengiriman dan penerimaan verbal dan pesan nonverbal yang menghasilkan respon. Ilmu komunikasi yang mempelajari tentang percakapan atau macam bentuk pertukaran informasi dan pasti ada informasi timbal baliknya. Kategori komunikasi. Yang pertama adalah lisan. Lisan yaitu penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat yang sering digunakan selama seperti contoh presentasi, mempresentasikan video, berbicara, dan panggilan telepon atau rapat atau percakapan bersama teman. Yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas sifatnya tidak direktif. Komunikasi ke atas yang efektif hanya mungkin ketika organisasi memberdayakan karyawan mereka, seperti contohnya kepala sekolah sama berbicara dengan guru sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga ada horizontal communication, yaitu komunikasi diperlakukan untuk mengembangkan kolaboratif dan produktif budaya dalam sebuah organisasi orang-orang. Seperti contoh ketika kita berada di dalam organisasi dan kita dapat memecahkan masalah atau untuk berbagi pengalaman kita. Yang keempat ada diagonal communication. Diagonal communication itu bisa jadi komunikasi dengan atasan atau dengan bawahan. Seperti contohnya manajer berkomunikasi bersama karyawannya, atau mandor ke operator mesin, atau kepala sekolah ke guru dan lain sebagainya. Dan tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang seperti visit, konseling, dan motivasi, saling curhat gitu. Ya, yang kedua ada komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu seperti media elektronik, televisi, radio, atau video. Ada juga dari media cetak, dari surat kabar, majalah, dan ada lagi dari media tradisional seperti wayang, tari, dan lagu-lagu tradisional. Konseling adalah pembicaraan antara farmasi dan pasien untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan lain-lain sehingga dapat mengubah perilaku pasien dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Tujuan konseling untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pasien, menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap pasien, membantu pasien menggunakan obat dengan benar, membantu pasien menyelesaikan masalah kesehatan, mencegah atau mengurangi masalah terkait efek samping, reaksi obat yang merugikan, dan tidak kepatuhan penggunaan obat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.